YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Unjuk rasa buruh dari berbagai serikat pekerja di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta ricuh. Kericuhan dipicu mahasiswa yang akan membakar ban. Peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta diwarnai kericuhan. Kericuhan berawal saat sejumlah mahasiswa ingin bergabung dengan massa buruh, namun tidak diizinkan. Aksi saling dorong juga sempat terjadi karena mahasiswa bersikeras ingin membakar ban dan spanduk. Polisi pun menangkap 30 mahasiswa dalam peristiwa ini. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk didata. Selain di depan Patung Arjuna Wiwaha, aksi juga digelar di titik lain, termasuk di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Perwakilan buruh dari KSPSI dan KSPI menyerahkan petisi ke MK. Petisi berisi 9 isu prioritas dari 69 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bermasalah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kericuhan juga terjadi saat aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, unjuk rasa ricuh saat para buruh akan memblokade jalan. Aksi gabungan elemen mahasiswa Gerakan Rakyat Menggugat di Semarang, Jawa Tengah ricuh saat massa berorasi dan berusaha memblokade jalan. Agar kericuhan tidak meluas, sejumlah mahasiswa ditangkap. Unjuk rasa massa buruh di kantor Bupati Bogor, Jawa Barat menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Raya Cibinong, Bogor. Massa buruh menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Sementara di Bandung, Jawa Barat, buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jawa Barat berkumpul di kawasan Gedung Sate. Aksi buruh tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan jas hujan sebagai alat pelindung diri. Tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan tenaga kerja di bidang pelayanan publik mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan tersebut dinilai positif dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Kegiatan vaksinasi ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Kadin Indonesia. 200 pekerja di bidang pelayanan publik mendapatkan vaksinasi COVID-19 di kantor PPKD Jakarta Timur. Selain untuk memperingati Hari Buruh Internasional, kegiatan ini sekaligus mengawali program vaksinasi COVID-19 Kemenaker pada 4 Mei mendatang. Kegiatan yang lain adalah pemberian vaksinasi. Kali ini kami kerjasama dengan Kadin DKI Jakarta disupport penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan vaksinasi untuk teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman pekerja, teman-teman buruh. Ada 2 tempat ya Bu, di sini dan di kantor Apindo. Sementara itu peringatan Hari Buruh Internasional, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan Kadin DKI menggelar bakti sosial para pekerja di ibu kota. Penyerahan 4.644 paket bantuan kepada pekerja di ibu kota berupa sembako dan sejumlah kebutuhan pokok diserahkan kepada Dinas Nakertrans dan Energi Andriansah. Bantuan diberikan kepada para pekerja di ibu kota yang terdampak pandemi COVID-19. Penyerahan bantuan merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI, Asosiasi Federasi dan Serikat Pekerja di Ibu Kota, serta Kadin Jakarta. Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menghadapi pandemi COVID-19. Maupun
pemberi kerja saling merasakan satu hal yang sama. Kita sama-sama kondisi pandemi ini, ayo kita berantas pandemi dengan kebersamaan sehingga May Day ini dilakukan dengan rasa persaudaraan yang tinggi untuk mencapai perekonomian khususnya di Jakarta dalam kondusif dan maju berkembang seperti saat sebelum pandemi. Pasien COVID-19 di RSUD Sumedang, Jawa Barat mengamuk saat akan diperiksa kesehatannya. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Oh, iya. Memanfaatkan kesibukan petugas, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berupaya kabur dari ruang isolasi serta memukul petugas medis RSUD Sumedang, Jawa Barat. Kejadian ini berlangsung saat akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Inilah rekaman video amatir yang berhasil direkam saat seorang pasien positif COVID-19 yang mengamuk dan membuat resah pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini berusaha kabur saat dalam pemeriksaan oleh perawat. Pasien tersebut langsung bangun dan membuka alat medis yang dipasang pada tubuhnya. Itu hanya kebetulan saja, jadi memanfaatkan pintu yang sudah kita buka karena akan kita lakukan pemeriksaan swab. Kalau yang lain-lain untuk jendela itu sudah kita pasang teralis semua. Ya mungkin faktor lain bisa aja karena pasien jauh dari keluarga masuk ke ruang isolasi, mungkin ada stresnya juga kayaknya seperti itu ya. Setelah dibujuk beberapa lama oleh petugas medis, pasien pun akhirnya mau kembali jalani isolasi di kamar perawatan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPA iNews melaporkan. Dua warga negara Rusia mengaku lolos masuk ke Indonesia dan bepergian tanpa karantina terlebih dahulu. Pengakuan wanita yang bepergian dengan suaminya tersebut viral di media sosial. Lewat akun media sosial miliknya, wanita warga negara Rusia Elena Butuzova mengaku lolos karantina mandiri sesaat setelah tiba di Indonesia. Bersama suaminya, Elena tiba di Jakarta pada 21 April 2021. Berdasar surat keterangan yang dikeluarkan Wisma Atlet sebagai lokasi karantina. Tanggal 25 April, warga negara Rusia ini pergi ke Bali. Dalam unggahan di akunnya, wanita ini menyebut pandemi COVID-19 adalah saat yang menyenangkan untuk liburan. Saat ini Elena berada di Bali dan telah dimintai keterangan oleh pihak imigrasi Bali. Tidak ada pelanggaran imigrasi pada Elena dan suaminya. Kasus ini pun diserahkan pada Satpol PP dan Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wisma Atlet yang bersangkutan sebenarnya keluar tanggal 25 dari Wisma Atlet tersebut sesuai dengan surat ini. Dan tiba di Indonesia tanggal 21. Cuma ada di sana kalau hasil keterangan yang kami gali dari yang bersangkutan ini ada salah pengertian penerjemahannya. Tapi bagaimanapun karena ini ranahnya Satpol PP dengan Satgas Covid, nah biarlah Satgas Covid dan Satpol PP nanti yang memeriksa lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Petugas Satpol PP merazia dan membubarkan kerumunan yang tercipta akibat pedagang kaki lima di Tanah Abang. Banyaknya pedagang yang berjualan sembarangan membuat kawasan Tanah Abang semrawut dan juga berjubel. Petugas Satpol PP membubarkan pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, sehingga membuat kepadatan dan kerumunan. Banyaknya warga yang berkunjung di akhir pekan dan menjelang Idul Fitri membuat kondisi di Pasar Tanah Abang semakin semrawut. Protokol kesehatan sulit diterapkan karena pembeli tidak bisa menjaga jarak. Sejumlah pengunjung pun mengaku khawatir terpapar COVID-19 lantaran harus berjalan saling berdesakan. Takut juga. Takutnya ibu bawa anak kecil nih? Iya.
Kenapa Bu memaksakan untuk datang ke sini Bu, sedangkan COVID ini masih belum berakhir sama sekali nih Bu? Terpaksa aja kan buat keperluan lebaran. Ya. Dari mana Bu? Dari Rangkas. Ya, makanya keberadaan kami di sinilah ya untuk mengatur itu semua. Memang kerumunan ini membludak sudah mendekati waktu hari raya ini. Tapi kita akan upayakan, kita tekan terus supaya prokes tetap dijalankan khususnya di wilayah Tanah Abang. Petugas gabungan diturunkan untuk mengimbau warga yang berbelanja agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Tak hanya di Jakarta, kerumunan juga terjadi saat ratusan warga berbelanja pakaian jelang Lebaran di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka berdesakan dan berebut untuk masuk ke dalam toko pakaian di Jalan Hasyim Asy'ari. Pihak pengelola toko sebenarnya membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam toko agar tidak melebihi kapasitas. Namun kerumunan justru menumpuk di luar toko saat pengunjung menunggu giliran untuk masuk. Ya memang sini harus dibatasi. Jadi kan pokoknya di dalam nggak terlalu rapat lah Mas, nggak terlalu ramai dalam. Makanya harus kayak gini. Kerumunan sempat berkurang saat pengunjung yang ada di dalam berangsur keluar meninggalkan toko. Namun kedatangan pengunjung baru kembali menimbulkan kerumunan di luar toko. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.